Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akhirnya menetapkan pembatasan sosial berskala besar untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta mulai hari ini 7 April 2020. Penetapan PSBB diputuskan setelah terjadi peningkatan dan penyebaran COVID-19 yang signifikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Seperti apa persiapan dan dampak penerapan PSBB yang telah diputuskan, lalu bagaimana dengan wilayah lain setelah PSBB ditetapkan di Jakarta? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kami. Ada Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, dan juga kita akan bergabung bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum, selamat sore Bu Gubernur dan juga Pak Wakil Wali Kota Bogor. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kami akan tersambung dengan Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah. Saya terlebih dahulu ke Anda, Pak Wakil Wali Kota, Kang Dedi. Langsung saja Kang, bagaimana reaksi Anda melihat adanya keputusan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta, mengingat bahwa sebagian dari warga Anda juga bekerja di ibu kota? Ya, tentu saja kita menyambut baik ya, menyambut gembira keputusan dan rekomendasi dari Menteri Kesehatan terkait penerapan PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui, warga Bogor ini kan sangat intens berinteraksi dengan Jakarta. Jadi hubungan Jakarta dengan Bogor ini kan luar biasa. Jadi hampir 280.000 masyarakat Bogor pengguna komuter lain setiap hari hilir mudik dari Bogor Jakarta, demikian juga sebaliknya. Ada 400 trip per hari, per 6 menit kita berinteraksi melalui KRL atau komuter lain. Belum lagi Jagorawi, belum lagi yang memanfaatkan kendaraan bis dan lain-lain. Jadi dengan penerapan PSBB di DKI ini satu kabar baik, artinya kita menurunkan tingkat potensi penyebaran COVID-19 ini di wilayah paling tidak Jakarta dengan Bogor. Nah, tinggal langkah-langkah terusnya adalah bagaimana juga Bogor akan menyesuaikan tentunya. Ya, langkah yang menyesuaikan ini juga akan menjadi tanda tanya, Kang Dedi. Selama PSBB ini belum diketuk palu, apa upaya yang dilakukan untuk menjaga masyarakat Anda di sana terbebas dari corona? Sebetulnya dari 6 poin yang ada di dalam Permenkes itu, 5 poin diantaranya sudah kami lakukan secara konsisten sejak awal. Nah, kami juga sudah lakukan semacam rapat konsolidasi atau semacam permohonan rekomendasi juga ya dari DPRD Kota Bogor. Tadi sudah kita lakukan. Dan pada prinsipnya DPRD Kota Bogor memberikan lampu hijau apabila Kota Bogor mengajukan diri untuk dapat melaksanakan PSBB. Nah, tinggal malam ini insya Allah pukul 20.30 kita akan lakukan video conference dengan Gubernur untuk mendiskusikan bagaimana mekanisme yang paling tepat, kemudian kita akan ikuti langkah-langkah yang diarahkan. Seberapa siap pemerintah Kota Bogor dan tentu saja unit-unit ataupun stakeholder lainnya dalam pelaksanaan PSBB ini? Dampaknya secara ekonomi sudah diukur dan sebagainya? Ya, tentu ini yang sedang kita ukur. Dampak ekonomi kan sudah terjadi. Jadi sebelum penerapan PSBB ada 30 hotel di Bogor sudah tutup. Ada 6 mall besar sudah tutup. Kemudian dunia usaha juga sudah hampir turun 70-80%. Artinya selama 2 minggu terakhir kita sudah melaksanakan PSBB, hanya memang cantolan aturan atau hukumnya yang belum terlalu ketat. Nah, dengan adanya PSBB yang kita ajukan nanti, kan kita bisa juga melakukan penyekatan atau pembuatan checkpoint apabila ada warga atau lintasan warga dari daerah lain yang masuk ke wilayah satu dengan yang lain. Mengapa kemudian begitu penting usulan PSBB ini, Kang Dedi, dibandingkan, dipertimbangkan dengan kondisi kasus corona di wilayah Anda? Ya kan kita berdampingan ya. DKI ini positif COVID-19 sudah lebih dari 1.000. Iya, betul. Ya, episentrumnya ada di Jakarta. Nah, kalau kita tidak lakukan langkah-langkah yang drastis, kemudian warga Bogor yang setiap hari berinteraksi dengan DKI, nah bagaimana kita melindungi masing-masing warga? Bisa jadi warga Bogor yang menularkan ke warga DKI, demikian juga sebaliknya. Nah, jadi intinya pada saat ini kita sedang melaksanakan misi kemanusiaan, menyelamatkan nyawa manusia. Nah, jadi jangan sampai langkah-langkah ini kemudian dibikin sepotong-sepotong. Harusnya kalau DKI sudah menerapkan, seluruh kawasan yang berbatasan dengan DKI juga harus diprioritaskan untuk melaksanakan. Itu dulu aja. Ya, soal pembatasan rute KRL ini juga kan sudah berjalan. Per hari ini juga ada mengetahui itu. Bagaimana melihat langkah ini? Apakah ini efektif? Ya, saya pikir ini kan semua cara harus kita tempuh ya.
semua upaya harus kita laksanakan. Jadi tidak ada istilahnya kita coba-coba, tetapi memang apapun ya dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia ya harus kita lakukan. Bahkan dalam titik yang tertinggi kita sudah meminta masyarakat untuk tidak melakukan peribadatan di rumah-rumah ibadah. Nah itu kan sudah paling tinggi. Ya apalagi, apakah kita apakah kita harus tebang pilih? Apakah kemudian hanya menyelamatkan segelintir? Tidak, ini harus kita selamatkan semua. Jadi jangan ada lagi seolah-olah kita mengentertain nanti pihak-pihak yang konon katanya mendapatkan pendapatan harian kan gitu kan. Sementara yang sudah berkorban di level yang lain-lain sudah terjadi. Anak sekolah sudah berapa lama tidak sekolah? Mau sampai kapan? Sampai kapan batas penurunan grafik ini bisa kita pertanggungjawabkan kan gitu kan kalau memang tidak ada langkah-langkah yang drastis. Nah inilah salah satu upaya besar kita untuk mencoba jangan sampai terjadi kasus yang sama seperti di Italia atau di Spanyol saat ini. Oke, kalau skema jaring pengaman sosialnya atau bansos ini apakah sudah disiapkan oleh pemerintah kota atau masih bergantung pada pusat? Ya tentu begini, kita sudah punya database kemiskinan Kota Bogor ya, jumlahnya 71.000 kepala keluarga. Nah ini mereka sudah mendapatkan bantuan per bulan itu antara 150.000 sampai 200.000 berupa sembako misalnya kan. Kemudian dengan adanya langkah dari provinsi untuk juga melakukan upaya pengamanan jaring sosial ini, nah kita akan tambah dengan mereka yang belum masuk di dalam daftar atau list kemiskinan Kota Bogor dan kita anggap nanti mereka juga layak untuk mendapatkan bantuan. Tetapi tentu harus melalui proses verifikasi. Nah, dari sinilah langkah awal kita mulai melalui pembentukan RW Siaga Corona namanya. Dari situ mereka yang paling tahu siapa warga yang paling prioritas mendapatkan bantuan. Nah, itulah yang harusnya kita alokasikan bantuannya ke sana. Oke. Kita sudah tersambung bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selamat sore Bu Khofifah, Bu Gubernur. Ya, selamat sore Mas Abraham. Ya, langsung saja Bu Gubernur. Jika DKI Jakarta sudah mengajukan PSBB dan ini sudah direstui, bagaimana dengan Jawa Timur? Mengingat juga beberapa kota dan kabupaten disebutkan sudah mengajukan usulan PSBB, salah satunya Kota Malang. Kami belum mendapatkan usulan sampai dengan hari ini, tapi bahwa semua kita lakukan exercise, kita lakukan koordinasi. Sangat berbeda barangkali ya melihat Jabodetabek bukan hanya DKI, kemudian melihat bagaimana kota dan kabupaten di Jawa Timur. Misalnya di Surabaya memang sudah 84 yang positif. Nah yang berhimpit dengan Surabaya misalnya adalah Sidoarjo dan Gresik. Jadi kalau sudah lebih dari 2 kabupaten atau kota yang kemudian mengkonfirmasi akan PSBB, saya rasa kita bisa membuat enklave seperti Bogor, kemudian Bekasi, Depok, itu kan enklave. Kemudian Tangerang itu juga enklave. Nah, karena ini satu kesatuan dengan Jabodetabek. Iya, lantas Bu Gubernur, jika melihat apa yang terjadi di ibu kota kan ini kan sudah eksesif ya jumlah pasiennya. Apakah hal yang sama juga dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur untuk mengamati dulu angka demi angka dan upaya yang sedang berjalan sekarang sebelum mengambil langkah PSBB? Ya, jadi sebetulnya kita sudah menyiapkan contingency plan. Dari beberapa mitigasi yang kami lakukan, algoritma bagaimana sebetulnya proses penyebaran, kemudian bagaimana kita melihat positif, lalu kemudian kita tracing. Hari ini ada 23 klaster. Dari 23 klaster, kemudian tim tracing itu akan jalan ke lapangan. Dari situ pada dasarnya kita sudah melakukan antisipasi dari layanan rumah sakit kita. Sementara ini ada 75 rumah sakit. Dari 75 rumah sakit sekarang ada 3 lagi yang ingin menjadi bagian dari rumah sakit rujukan yang akan memberikan layanan COVID-19 ini. Insya Allah mulai besok ada tambahan cukup signifikan dari RSUA, Rumah Sakit UNER, yang ini sebetulnya didedikasikan sebagai rumah sakit infeksi. Jadi kita sebetulnya menyiapkan untuk layanan yang positif, PDP, dan ruang observasi yang memang hari ini sudah berbasis RT/RW.
artinya di sana sudah ada rumah sakit darurat yang disiapkan sebagai contingency plan. Apakah barangkali ada hal yang sama seperti yang terjadi di Jakarta? Kita lihat Wisma Atlet di Ya, jadi misalnya di Rumah Sakit Menur kita punya gedung baru, maka kemudian ketika saya lihat ada 3 blok, kita bisa menyiapkan 112 bed untuk di Rumah Sakit Menur. Kemudian di RSUA, RSUA ini ada 3 lantai, lantai 4, 5, dan 6. Ini juga didedikasikan untuk memberikan layanan penyakit infeksi. Di dalamnya saat ini adalah untuk COVID-19. Pada posisi-posisi seperti ini tentu kita kemudian harus hunting bahwa tenaga kesehatannya apakah dokternya, dokter paru, penyakit dalam, anestesi, perawat, sampai sanitarian. Kita sudah merekrut 470 tenaga kesehatan baru. Oke, Bu Gubernur, bagaimana upaya pemantauan yang dilakukan terhadap ODP ataupun pemudik yang baru tiba di Jawa Timur yang datang dari epicentrum permasalahan ini di Jakarta? Betul. Bukan hanya pemudik, hari ini kami menerima pekerja migran Indonesia, ada 154 pekerja migran Indonesia yang pulang dari Malaysia. Sekarang proses screening rapid test masih berjalan. Kita melakukan 3 lapis screening. Screening dari provinsi yang sekarang ini sedang berjalan rapid test. Kemudian nanti akan screening kedua adalah di tingkat kabupaten kota. Dan kemudian screening ketiga adalah di tingkat desa. Karena di desa itulah kemudian dilakukan observasi sampai dengan 14 hari. Oke, saya kembali ke Pak Wakil Wali Kota Bogor jika demikian. Pak Wakil Wali Kota, nampaknya ada persepsi yang sedikit agak bisa dikatakan sedikit berbeda ya. Mengingat bahwa Bogor adalah wilayah penyangga. Apa tanggapan Anda? Ya tentu sebagai Bogor wilayah penyangga, ini kan mau tidak mau interaksi harian warga antara satu dengan yang lain kan sangat erat dan ketat. Jadi kalau buat Kota Bogor sih sebetulnya kebutuhan ya bahwa ada kesesuaian langkah antara DKI dengan wilayah penyangga yang lain. Nah, karena tadi kalau misalnya DKI tidak dalam posisi angka positif COVID yang tidak terlalu signifikan, mungkin juga kita belum mempertimbangkan langkah yang sama. Tetapi kita melihatnya dari sisi efektivitas. Dan kemudian juga kita tentu meminta karena Jabodetabek ini ada 2 gubernur yang terlibat ya, maka peran pemerintah pusat juga harusnya lebih banyak lagi, lebih bisa mengorkestrasi dari permasalahan yang ada di kedua wilayah provinsi ini. Dan saya pikir ini 3 malah dengan Banten ya, karena ada Jabodetabek, ada Tangerang juga di situ. Ya, pertanyaan saya apakah ide Anda ini juga senada barangkali dengan obrolan Anda dengan wali kota lain seperti wali kota Tangerang Selatan atau wilayah lain, barangkali Anda punya jalur komunikasi sendiri? Kami dengan Wali Kota Bekasi sudah melakukan komunikasi ya, kontak langsung, dan nanti malam kita semua akan dilakukan video conference dengan gubernur, dan nanti hasilnya tentu kurang lebih akan sama lah ya. Tetapi kan kompleksitas masalah seperti di Kabupaten Bogor yang lebih luas ya. Kabupaten Bogor itu kan dengan penduduk 5,2 jutaan, ya sangat berbeda dengan Kota Bogor yang hanya 1,1 juta. Kemudian di tengah-tengahnya ada juga Kota Depok. Nah, kompleksitas masalah berbeda tetapi tujuannya sama. Tinggal nanti kita melihat mana yang menjadi area yang memang harus difokuskan dulu. Nah, itulah yang kita akan laksanakan. Nanti saya akan ke Bu Gubernur, Bu Khofifah, untuk menanyakan sebetulnya apa saja kualifikasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan PSBB. Andai kata wilayah ataupun kabupaten kota di tempat Anda, otoritas Anda akan mengajukannya kepada Anda. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Special Report.